Lampung dipilih itu ada beberapa alasan. Ya. Selain memang Lampung itu punya simbol gajah. Bener Gajah juga. itu kebetulan adalah logonya PSI yang baru. Betul. Agenda PSI untuk naik, ya, kan targetnya tuh kalau dari penyertaan yang saya dengarkan tidak hanya lolos PT, tidak hanya lolos parliamentary threshold. Kalau nggak salah ada bisik-bisik tetangga itu targetnya 7%. Jokowi itu adalah seorang sutradara politik, sekaligus aktor politik, juru foto juga, Mas, sesekali gitu. Iya. Dan dia lagi memainkan Setuju banget nih catur semua politik hari ini. Jokowi hadir di PSI ini ingin memperlebar ceruk pemilih PSI, tidak hanya anak muda, tapi PSI adalah simbol perjuangan masyarakat bawah, Iya. wong cilik, kaum tertindas. Halo, terima kasih sudah bersama saya lagi, Bayu Sutiono, untuk podcast Siber Singkat Berita. Kali ini saya mau mengangkat tema politik berkaitan dengan turun gunungnya Pak Joko Widodo atau Jokowi. Mengapa dia turun gunung ke kota Lampung, ke Provinsi Lampung. Yang paling unik adalah ketika dia melakukan upacara adat, ada menginjak kepala kerbau. Nah, kemudian mengundang komen dari PDI Perjuangan dan lain-lain. Habis itu datang ke sebuah rapat koordinasi daerah atau Rakorda PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Nah, semua ini ada kaitannya dengan Jokowi turun gunung. Mengapa saya ingin bahas banyak pertanyaan. Mungkin saya juga banyak membaca media sosial komen soal hal ini. Dan untuk menjawabnya, saya kedatangan seorang sahabat, pengamat politik, sekaligus Direktur Eksekutif dari Arus Survei Indonesia, Mas Ali Rifan. Mas Ali, terima kasih ya sudah hadir di podcast. Terima Singkat kasih, Berita. Mas Bayu. Pokoknya analisanya saya tunggu gitu kan, lewat pertanyaan-pertanyaan saya. Saya bilang mewakili netizen karena jujur, kita membaca komen-komen dari masyarakat melalui media sosial sekarang. Benar kan ya Mas Ali? Betul, betul. Ya. Mas Ali, menurut Mas Ali, yang sudah puluhan tahun mengamati gestur politik siapapun di Indonesia, sengaja apa enggak sih milih upacara adat menginjak kepala kerbau Pak Jokowi? Jadi ini menarik memang, Mas Bayu, soal injak kepala kerbau ini. Iya. Ada sebagian mengatakan ini kebetulan. Tapi di dalam politik itu, pemahaman saya, itu based on agenda politik itu. Jadi politik tidak di ruang kosong, pasti based on agenda. Kalau di media ada namanya agenda setting kan begitu. Jadi menurut saya, mungkin Lampung dipilih itu ada beberapa alasan. Ya. Selain memang Lampung itu punya simbol gajah. Bener Gajah juga. itu kebetulan adalah logonya PSI yang baru. Betul. Itu satu, karena ini kan bicara politik simbol. Yang kedua, Lampung ini juga secara basis adalah Jawa. Iya. Secara demografi itu pemilihnya Jangan lupa banyak Jawa. transmigran Transmigran orang di Jawa sana. yang Betul. sudah jadi orang Lampung kan. Jadi asosiasi sosiologis juga mau diambil di sana karena Jokowi, ya presiden ke-7 adalah orang Jawa. Iya. Nah yang ketiga, kenapa Lampung? Kalau saya cek data, Lampung itu secara elektoral itu punya volatilitas yang tinggi. Artinya kampung itu tidak ada tuannya. Jadi tidak ada partai yang ajak menang di Lampung. 2099 itu yang menang adalah PDIP. 2004 ya, sorry, itu Golkar. 2009 itu yang menang adalah Demokrat. 2014 dan 2019 itu PDIP lagi. 2024 yang menang adalah Gerindra. Sehingga corak pemilihnya itu cair, seperti Jawa Barat. Tidak ada pemenang yang ajak. Oke. Berbeda Nggak dengan bisa kita bilang Bali itu PDI Perjuangan. Gitu kan? Jawa juga Tengah PDI juga Perjuangan. Nggak bisa itu. Lampung Nggak bisa. cair. Artinya siapa yang mampu mengkonsolidasi kekuatan grassroots di sana bisa gampang merebut suara di sana gitu karena perilaku pemilihnya cair. Nah itu sebenarnya menurut saya kenapa Lampung menjadi starting awal belusukan atau safari politik presiden ke-7 bernama Joko Widodo. Memang by design ya. By design menurut saya. Kan kita nggak sampai kepikiran ke itu kecuali ramenya berkaitan dengan acara adat yang dipilih. Betul. Begitu, kan? Termasuk kepala kerbau diinjak.
Memang kalau pernyataan dari ketua adat di sana, jadi menginjak kepala kerbau itu, Mas Bayu, itu maknanya adalah melepas ego, simbol apa namanya kesombongan itu dilepas di kepala kerbau itu diinjak, itu adalah melepas simbol kesombongan, kemudian simbol apa ya ketamakan dan lain-lain lah begitu. Tapi secara asosiasi kok kerbau ini identik dengan salah satu partai politik gitu loh. Itu juga multitafsir kemudian para analis politik ya, para pengamat, netizen termasuk ya CEO seperti Mas Bayu juga punya tafsir yang lain soal itu pasti. Iya udah pasti lah Mas Sali, ya kan? Iya kan ya, siapapun yang menyaksikan dan mendengarkan obrolan saya sama Mas Ali Rifan, kita kan kepikirannya, waduh, seperti kepala banteng nih gitu kan. Jadi langsung pertanyaan. Lingkaran dekatnya Pak Jokowi dan juga PSI, saya yakin biarin aja nih jadi pertanyaan gitu, ya nggak? Iya. Kalau menurut Mas Ali. Apalagi memang figur Jokowi biar selama PDI ini Perjuangan komen, biarin aja gitu. Iya, iya. Dan memang secara kebetulan, Mas Bayu yang saya pahami memang agenda PSI untuk naik ya, kan targetnya tuh kalau dari penyampaian yang saya dengarkan tidak hanya lolos PT, tidak hanya lolos parliamentary threshold. Kalau nggak salah ada bisik-bisik tetangga itu targetnya 7%. 2029 ini. Wow, oke. Sehingga harus jelas partai mana yang harus diiris. Di dalam konteks elektoral hari ini kan sempit nih pertarungan partai ini, Mas. Partai yang di Senayan sekarang kan ada 8. Ya. Nah, kalau misalnya PSI mau masuk ke Senayan, dia harus mengiris partai yang ada di sana atau menghilangkan satu partai yang di sana. Oke. Dalam hal ini PDI Perjuangan tampaknya mau membangun asosiasi seperti itu. Karena Pak Jokowi selama ini kan terbangun sejak jadi gubernur di DKI, kemudian jadi presiden 2 periode, kader PDI Perjuangan 1. Betul. Lalu juga banyak analisa. Kalau pileg maupun pilpres, irisan PDI Perjuangan itu suka kecuri-curi sama PSI. Secara ideologi kan hampir mirip. Jadi analisanya itu. Enak kalau sama pengamat politik. Jadi kebayang semua. By design bisa saja itu semua udah diatur, udah dipikirkan. Gitu Mas Ali? Ya kira-kira begitulah. Iya. Tapi bukan Mas Ali kan yang ngaturin kan? Enggak, itu make sense dong menurut saya. Sebuah gestur politik yang tidak akan murah juga karena perlu biaya, harus menuju ke satu titik, ada di luar gimmick-gimmicknya ya, dari sekian banyak acara adat, pilih yang ini aja, karena ada kepala kerbaunya. Nanti biar saja kemudian ini masuk, diduga orang, mungkin media akan bertanya, ini seperti kepala banteng gitu, padahal bukan gitu. Minimal PDI Perjuangan kemudian komen kan gitu. Semua by design. Luar biasa sih menurut saya. Karena memang arah-arahnya akan ke sana dan terbukti muncul komen-komen ini. Ini jagonya Pak Jokowi juga kan? Soal-soal ini memang jagonya beliau ya. Iya. Dan soal produksi simbol ini kan bukan barang baru, Mas. Iya. Selama ini memang ya identik dengan simbol-simbol, termasuk kalau reshuffle kenapa hari Rabu, itu kan simbol-simbol. Iya. Termasuk dulu saat deklarasi juga kenapa harus pakai apa ya, ondong-ondong gitu juga, simbol-simbol yang ingin dibangun gitu. Jadi Presiden Jokowi ini memang orang Jawa, Solo pula, ya pasti identik dengan simbol-simbol gitu. Oke. Masuk semua simbolnya Masuk dari semua Mas Ali. simbolnya. Iya. Tapi saya mau, kita udah mulai terbayang bagaimana kemudian kepala kerbau itu disimbolkan dalam sebuah strategi politik gitu ya, sebagai sebuah analisa. Setelah masih dalam rangkaian turun gunungnya Pak Jokowi yang dimulai di Provinsi Lampung, datang ke Rakorda, Rapat Koordinasi Daerah PSI yang agendanya memang berdekatan. Nah, PSI ini akan jadi kendaraan untuk bersafari politik. Maksud saya gini Mas Ali, ini Pak Jokowi turun as a person untuk siapa? Bahasa saya, ini pasti ada PSI-nya.
paling enggak analisa saya benar nih, habis acara adat di Lampung, ya buat membangun euforia lagi Jokowi, supaya 2029 Jokowi efek masih ada. Masih ada. Ya mungkin nggak 10 jari, tapi mungkin 5 jari itu udah bagus. Itu kan analisa saya. Gimana nih? Saya bisa masuk arus survei juga nggak? Tapi pasti ada hubungannya dong sama PSI. Udah Kaisang ketua umumnya kan, udah janji Pak Jokowi, saya akan berjuang habis-habisan untuk PSI. Ada nggak? Benar nggak analisa saya, Mas Ali? Sangat benar, Mas. PSI ini ya, Jadi salah satu PSI. Yang kedua adalah biar Jokowi terus relevan dibicarakan. Jadi ini bagian dari menciptakan panggung politik, spotlight pemberitaan, biar terus jalan. Dan itu benar, yang pokoknya jadi pembicaraan disebut-sebut gitu. Walaupun saya meyakini itu. Walaupun cenderung negatif kayak ijazah palsu dan lain-lain, itu karena termasukkah? Saya meyakini Jokowi itu adalah seorang sutradara politik, sekaligus aktor politik, juru foto juga, Mas. Sesekali gitu. Iya. Dan dia lagi memainkan Setuju banget nih catur politik hari ini. Jadi fitur-fitur politik yang dimiliki Jokowi lagi dimainkan nih sekarang ini. Mulai dari Lampung startnya. Kita akan lihat nanti, pasti akan banyak kejutan-kejutan yang lain ya. Karena memang ada aja gimmick-gimmicknya ya. Memang barang ini sangat lihai memainkan kejutan-kejutan politik. Yang kalau kita amati selama 10 tahun ya gitu. Iya. Selain turun ke publik, dari zaman di kota Solo, di Jakarta, jaketnya aja kalau naik motor, semua itu kemudian jadi sesuatu. Pokoknya nggak ada cerita Pak Jokowi itu nggak rame di media sosial. Dan ini akan mulai kita lihat gitu ya. Jadi ini keahlian beliau. Dan gini Mas, bayangkan, ini kita bahasa netizen lah Mas ya, biar gampang bicara netizen kan. Kita ini kalau biasanya itu main bulu tangkis Mas. Saya kalau sudah sering main bulu tangkis, sebulan saja nggak main Mas, saya gatel. Tangan saya gatel. Nggak, malah jadi nagih gitu. Nah, di Jokowi juga sama menurut saya. Ini kan sudah memang catur politik, ini kan kegiatan dia dari sejak di Solo kan. Pensiun dari catur politik ibaratnya kan gatal juga tangan ini kan gitu. Ingin main lagi catur politik gitu. Seperti tadi ilustrasi saya, terbiasa main bulu tangkis, istirahat 1 bulan itu rasanya gatel gitu loh. Ini segera main. Nah, kira-kira begitulah kalau bahasa netizennya Mas. Iya, ngerti. Jadi panggilan itu nggak bohong lah. Nggak gitu bohong. Ya. Apalagi ini kepentingan jelas, kepentingan Jokowi selalu relevan dan tentu saja adalah untuk positifnya adalah untuk pemerintahan hari ini, ya kan. Positifnya lagi adalah untuk 2 putranya kan begitu. Jelasin tuh ke saya Mas Ali. Kalau boleh saya memperjelas buat diri saya sama penonton. Soalnya kita harus pakai simbol-simbol juga ini kan. Kan udah. Saya mau nanya tuh di balik simbol-simbol yang Mas Ali sebut gitu ya. Gini deh. Kenapa sih Pak Jokowi sampai mau turun gunung, mau datang ke Lampung? Oke, buat PSI. Kenapa buat PSI? Mungkin PSI kan sekarang udah dipegang anaknya. Sebenarnya kan tangan dan kaki PSI sudah cukup gitu. Kan kemarin suaranya juga bagus sebagai sebuah partai baru ya. Walaupun belum bisa masuk ke Senayan. Why Pak Jokowi sampai mau turun gunung? Apa hubungannya tadi Mas Ali bilang sama pemerintahan sekarang buat PSI? Cerahkan saya, Mas Ali. Ya, sama pemerintah sekarang kan jelas Mas ya. Putra beliau kan sekarang lagi satu paket dengan Gibran ini anaknya adalah Wapres kan. Jadi baik buruknya pemerintahan hari ini adalah juga terkait dengan nama Pak Jokowi gitu. Jadi paling tidak di sela-sela kerja-kerja politik barangkali kan ingin juga memperkuat pemerintahan hari ini. Dalam konteks misalkan menyampaikan program-program. Itu sih harapan saya ya. Nggak tahu ini dilakukan apa tidak, tapi harapan saya itu. Yang kedua, memang kalau PSI targetnya ada lolos PT dan bahkan ingin dapat 7%, ya memang harus dari sekarang startnya. Jangan ditiru partai-partai yang sudah lolos PT. Gitu. Dan ini satu-satu nih, untuk Wapres Gibran, make sense juga nih.
enak nih, bener nih kalau ya teman-teman nih kalau sama pengamat politik dan jago survei Hmm. kayak Mas Ali, langsung nyambung saya Mas. Heeh. Mengapa kemudian Gibran banyak turun juga kan sebetulnya, banyak Hmm. ketemu masyarakat juga. Betul. Sejalan nih Pak Jokowi juga turun gitu. Hmm. Kita mau bicara soal pemerintahan, Hmm. Prabowo Gibran nih satu paket. Betul. Kalau Pak Prabowo dianggap cenderung kurang baik sebagai presiden, wapresnya juga. Wapresnya. Wapresnya juga. Kalau ada apa-apa pasti juga pengaruh ke presidennya. Ini Pak Jokowi akan turun mungkin menjelaskan ada apa dan bagaimana. Untuk PSI penting buat 2029 dan anaknya ketua umum ya. Iya. Dan Dan Pak Jokowi sama seperti ketika dia kemarin Pilpres, nama dia itu kan yang membuat orang nggak salah juga kalau Pak Jokowi di situ, gitu Iya. kan, di Prabowo Gibran ditambah wapresnya. Nah ini yang sedang disusun lagi. Iya. Oke, emang Jadi- jago nih berarti Pak Jokowi ya. Iya, bahasa saya itu Mas sambil menyelam minum es jus. Iya, Bukan air teh ya. lagi ya. Bukan teh, itu es jus sudah. Padahal orang Solo tehnya kan enak. Teh enak, tapi ini es jus karena kan biar lebih mahal kan. Karena sambil bagaimana mensukseskan putra sulungnya gitu. Iya, yang sekarang wapres ini. Wapres juga untuk putra bungsunya kan begitu. Dan dia masih dalam kondisi yang sehat. Untuk ini bidang saya tadi kan. Betul, betul. Jadi Apa? bahasa netizen begitu Mas, kita harus Iya. pakai bahasa netizen karena Iya, podcast kan begitu. iya. Kan nanti yang nonton netizen juga Netizen, nih, gitu. Memang di arus survei, ada survei-survei yang kalaupun tidak bisa semuanya untuk publik, kelihatan bahwa sejalan nih bagi Mas Ali dan tim di arus survei Indonesia yang melakukan survei-survei mungkin untuk berbagai pihak, kelihatan bahwa iya kayaknya Pak Jokowi memang harus turun, ada hubungannya dengan pemerintahan terutama. Maksud saya di arus survei, nggak usah detail ya Mas, Iya. kelihatan nih ada penurunan tingkat kepercayaan atau apapun berkaitan dengan pemerintah dengan kondisi sekarang. Ada Mas. Kebetulan saya memang baru melakukan survei bulan Mei kemarin. Oke. Memang nggak dipublikasi, tapi kita sepel-sepel sedikit boleh lah gitu. Paling tidak tentang hal yang sekarang lagi menjadi masalah penting bagi publik gitu. Jadi kan ada juga pertanyaan dalam survei itu Mas. Ya. Apa hal mendesak yang harus dilakukan pemerintah hari ini? Oke. Itu kalau data kita itu ada 3. Yang satu adalah soal harga pokok yang mahal. Itu jadi hal yang bagi publik ini penting hari ini. Yang kedua adalah lapangan pekerjaan. Oke. Yang ketiga adalah masalah kemiskinan gitu. Jadi kalau misalkan Jokowi presiden ke-7 ini safari, kemudian sembari menyerap aspirasi, dan Jokowi ini kan juga terkomunikasi juga dengan presiden hari ini Pak Prabowo, apalagi sama anaknya kan gitu. Paling tidak itu kan bisa disambungkan Mas. Apa yang menjadi aspirasi publik, ya kan? Jadi hakul yakinlah arus survei Indonesia nih, Mas Ali dan tim, pastinya nih kalau turun gunungnya Pak Jokowi menyerap aspirasi, ini 3 hal ini akan terdengar tuh ya? Akan terdengar, karena 3 hal inilah yang menjadi hal yang mendesak bagi publik. Iya. Tapi Mas Ali, 3 hal ini kan PR klasik siapapun pemerintahan kan? Bagaimana kita membedakan ini, paling nggak dari surveinya Mas Ali dan teman-teman, ini mengemuka banget nih di pemerintahan Prabowo Gibran dibanding dulu atau gimana? Apa yang membuat ini kelihatan jadi muncul banget gitu? Aspek ekonomi Mas. Aspek ekonomi belakangan ini kan memang lagi problematik ya, saya bisa menyebutnya demikian. Meskipun segera diantisipasi pemerintah ya kemarin. Ya sudah ada upaya-upaya. Sudah ada upaya-upaya begitu ya soal dolar yang terus meroket, IHSG yang jeblok. Itu kan efeknya ke kelas menengah. Nah kalau kelas bawah ini kan harga BBM yang naik kemarin. Itu jadi kelas menengah, kelas bawah itu kena semua. Sehingga memang ini harus dimitigasi. Dan memang pemerintah sudah mulai ke sana. Tapi kan di bawah ini
perlu juga dijelaskan apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi itu gitu. Nah, barangkali Jokowi safari ini selain ada agenda politik, ya mungkin ada agenda bagaimana menjelaskan hal yang tidak jelas ke masyarakat, kan, agenda pemerintah. Karena yang seperti Mas Boy bilang, ini kan satu paket tuh, Prabowo dengan Gibran. Nah, Gibran anaknya, putranya Jokowi, dan Jokowi itu kan seperti mentor politik kan. Dan seperti juga tokoh yang kemarin memang secara all out mendukung 02 kan gitu kira-kira. Meskipun tidak secara eksplisit, tapi secara implisit kan clear. Publik tahu kan gitu posisinya, positioning politiknya saat Kalau itu. lagi libur jadi presiden di Sabtu Minggu kan ikut Betul, kampanye, betul. gitu kan kita ingatnya Iya. dulu. Ternyata presiden liburnya mirip kita juga, weekend. Mas Ali gini, saya ngerti itu ketika Prabowo Gibran adalah satu paket, Wapres kemudian ini dibantu oleh Pak Jokowi yang turun gunung gitu ya. Iya. Tapi kan katanya sekarang hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo terutama lagi jarang ketemu nih, entah di Solo atau apa gitu. Jadi gimana nih Jokowi efek ini akan membantu Prabowo Gibran, sementara lagi kurang harmonis. Ini bukan kata saya, tapi ada analisa-analisa sebelumnya yang mengatakan itu. Mas Ali ngelihatnya gimana? Yang untung tetap Jokowi. Oh. Jadi kan begini Mas ya, kalau dianalisis, Jokowi kalau terus relevan, terus dibicarakan, kemudian efeknya makin kuat, seperti efek saat dulu jadi presiden. Kan Mas tadi bilang kalau dulu 10, sekarang mungkin 5. Iya. Nah, siapa tahu ini mau dibuat 6 atau 7 kan efeknya. Gitu. Karena kemarin kan lama di Solo dan lagi sakit beliau ya. Sekarang udah sembuh dan mulai aktif lagi di politik, memainkan catur politik kembali. Siapa tahu yang dari 5 itu berubah menjadi 6, 7, bahkan 8 pengaruh atau efek politiknya. Nah, kalau efek politiknya kuat, ini juga akan jadi posisi tawar Jokowi the gang Mas di 2029. Mau nggak mau, Prabowo harus paketan dengan Jokowi. Karena kalau nggak sama Jokowi, mungkin suaranya akan seperti ini misalnya ya. Iya. Jadi posisinya itu tetap menguntungkan. Iya. Tetap menguntungkan. Bertemu dengan masyarakat, mendengarkan rakyat, kemudian mungkin menjanjikan beberapa hal, kalau kan pakai kalau dong, gitu ya pada saat ini. Nanti saya mencoba memperbaiki dan lain-lain. Paling tidak itu udah bisa dimulai. Dan nggak ada yang salah ya dengan itu. Kalau kita bisa bilang ini kampanye yang lebih awal atau apapun dengan istilah turun gunung, itu nggak apa-apa tuh ya? Nggak ada yang salah. Apa yang dilakukan Jokowi ini nggak ada yang salah. Nggak ada yang dilanggar. Sebagai mantan presiden pun nggak ada masalah. Kan ada yang bilang mantan presiden itu negarawan. Begitu. Nah, kalau itu memang orientasi untuk kebaikan bersama kan nggak ada masalah. Kan negarawan. Negarawan itu kan berpikir untuk negara, untuk bangsa. Kalau bedanya politikus kan, kalau dalam terminologinya berpikir untuk pemilu berikutnya kan gitu. Negarawan berpikir untuk bangsa. Nah, Jokowi itu kan bisa merangkap dua-duanya kan. Iya. Dan memang itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Harus gitu. kita akui itu kan. Kalau dia berpikir untuk PSI biar lolos parliamentary threshold, apa yang salah? Dan kalau dia berpikir untuk membantu pemerintah hari ini, itu juga sangat positif kan begitu. Iya. Jadi tidak ada yang salah, apalagi memang kalau lihat fase Mas, kita bicara fase politik menuju 2029, ini memang sangat tepat hari ini kalau PSI melalui simbol patronase Jokowi itu melakukan safari politik. Kalau targetnya adalah memastikan lolos parliamentary threshold, bahkan menuju 7%, meskipun harus dihitung kembali kalau 7% ini, nggak gampang. Tapi kalau lolos parliamentary threshold itu kalkulasi politik masih ada, gitu. Sangat memungkinkan gitu. Tapi kalau 7% harus dihitung secara detail, tidak hanya makro politik tapi mikro politik begitu. Iya. Kalau 7%. Oke. Jadi gestur politik Pak Jokowi ini justru harus dilihat oleh partai-partai politik lain ya. Betul. Bagaimana kemudian bergerak, memang orang bilang masih lama waktunya dan lain-lain. Justru enggak, ini momen yang tepat. Momen gitu, yang Mas tepat. Ali. Karena tahun depan, pertengahan tahun 2027 itu sudah tahapan pemilu.
Sehingga PSI Tahun sebenarnya depan tuh udah tahapan pemilu. sudah tahapan pemilu, tahun depan pertengahan 2027. Bukan main. Oke. Sehingga waktunya memang pas sekarang pertengahan 2026. Jadi ada waktu 1 tahun untuk melakukan konsolidasi politik. Nah, menurut Gila, saya 1 tahun itu, hitungannya itu udah dihitung dan ternyata saya ya. punya dugaan, ini kan Jokowi itu setahu saya, Mas, Hmm. itu orang yang sangat mikro. Jadi Detail dia dia. sesuatu itu sangat mikro targeting, sangat detail, dan percaya data. Biasanya apa yang dilakukan itu based on data, setauku ya gitu. Ya. Nah, saya sangat meyakini itu karena dulu sering baca data survei dan kita tahu lah soal itu. Jadi ini Dan- Pak Jokowi masih survei-survei juga dia. Jangan-jangan ada Pasti survei ya. internal, ada survei internal, ini kita nggak tahu. Karena kan kalau orang sudah terbiasa mau bergerak pakai data dulu, pastikan itu kan dilakukan, meskipun sudah bukan presiden kan begitu. Iya. Nah, maksud saya soal micro targeting itu adalah dia pasti tahu, misalkan 1 tahun ini apa yang dilakukan. Menurut saya 1 tahun ini pasti dibagi 2. Secara ini tebakan saya saja ya. Iya, ya. Setengah tahun adalah menyerap aspirasi, setengah tahun berikutnya adalah menyampaikan program. Artinya, ini memang tahapan kerja politik yang benar. Jadi, mungkin safari 6 bulan ini untuk menyerap aspirasi. Ini kan jagonya Jokowi nih. Iya. Engage, bonding dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi-aspirasi. Nanti aspirasi ini akan diformalisasikan Terbayang. Oke. menjadi satu program-program yang sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat hari ini. Gitu. Programnya solid Solid. karena diserap dari bawah. Diserap dari bawah. Nah, kalau itu berarti kan PSI akan menjawab solusi. PSI jawab solusi. Oh, di tagline jangan-jangan. Ya. Wah, jadi tagline itu. Tenang. Tenang. Harus bayar lewat singkat berita dulu. Nanti kita bagi 2, Mas. Iya. Wah, Karena hari bukan ini main. begini, Mas. Iya. Saya coba track data survei pra pandemi dan pasca pandemi. Ini ada preferensi yang berubah. Apa itu? Terkait masyarakat Indonesia. Jadi kalau pra pandemi, masyarakat itu suka pemimpin yang katakanlah ya karakternya itu anti korupsi, merakyat, karismatik gitu. Itu pra pandemi. Pasca pandemi itu ada pergeseran. Jadi masyarakat ini pemimpin itu yang problem solving. Seorang problem solver, pemecah masalah. Ya. Jadi orientasi pemilih itu ngelihat apa namanya? Pemimpinnya itu udah berubah. Yang sekarang itu ya kamu bisa kasih saya apa? Yang konkret apa? Itu yang menyebabkan kenapa makan bergizi gratis saat itu lebih laku. MBG itu Sebagai sebuah program saat itu karena bisa diabstraksi secara jelas, konkret ini kan urusan perut gitu. Ketimbang misalkan bicara anti korupsi, penegakan hukum yang disampaikan oleh 03 misalnya atau 01 apa namanya? Bukan tabrak Anies ya. Apa itu Anies punya program itu yang Iya, sama-sama lupa nih kita. sama lupa kita kan. Tapi Kira-kira dari sisi tagline kan diucapkannya memang lebih gampang. Tapi dibayangkan oleh publik, diimajinasikan susah. Tapi kalau udah soal perut dan lain-lain, sekali lagi ini sebenarnya PR yang belum terselesaikan sepenuhnya oleh berbagai udah berapa presiden dan lain-lain. Masuk tuh barang ya. Masuk barang. Secara demografis juga memang pendidik orang yang sarjana di Indonesia ini kan masih sekitar 15%, Mas. Iya. Sehingga sisanya ini kan secara pengen yang mudah aja diterima ya kan. Diterima. Jadi kalau misalkan kita di politik terlalu daki-daki bahasanya, terlalu tinggi, high politik begitu. Susah dicerna masyarakat kita. Wah, ini partai-partai politik, ketua-ketua umum partai politik kalau dengerin obrolan kita, langsung tepok dahi, bener juga. Ayo kita bergerak, nggak apa-apa juga ya. Iya. Jadi masyarakat didengar kan? Benar. Terus ini Mas nyambung ya. Jadi itu yang kemudian dilakukan oleh Jokowi ketika melakukan rakorda, ikut rakorda PSI. Itu menyatakan PSI harus jadi partai yang ngopeni masyarakat bawah lah, gitu kira-kira kalau saya bahasakan. Ya kalau ada yang meninggal ya ikutlah. Melayat gitu, kalau ada pengajian hadir, ya, kalau ada orang susah dibantu, itu turun ke bawah gitu. Itu yang disampaikan saya kemarin dengar. Jelas. Jadi ini kalau di setiap rakorda di berbagai provinsi di Indonesia itu dititik beratkan,
kita akan lihat PSI yang akan lebih dekat dengan masyarakat. Iya, jadi ada perubahan paradigmatik soal PSI. PSI itu kalau dulu asosiasinya partai agak elit, Mas. Anak-anak muda, perkotaan gitu. Sehingga ceruk Setuju. pemilihnya terbatas. Saya sebenarnya sudah pernah menganalisis PSI soal itu. Dan saya sudah pernah ketemu lah salah satu orang DPP soal ini ya. Yang digarap itu kan kelas menengah terdidik saat itu. Isu-isunya juga isu-isu yang sangat high class ya. Isu toleransi, isu anti korupsi. Ini isu-isu yang di masyarakat bawah ini isu abstrak gitu, nggak konkret gitu. Sementara saya sampaikan tadi demografi masyarakat kita yang di bawah ini yang lebih banyak. Seperti piramida kan gitu. Di atas sedikit itu sarjana, di bawah sedikit itu kan masih non sarjana gitu. Sehingga pendekatannya harus menyesuaikan. Kalau bahasa netizennya itu masih dangdutan, Mas. Selera popnya masih sedikit. Apalagi jazz. Apalagi jazz. Kira-kira gitu. Kira-kira begitu kalau bahasa netizennya kan begitu. Orang sekarang yang pop aja ada pop dude. Gitu. Supaya ke bawah juga. Supaya ke bawah jazz juga. Dude kalau perlu gitu. Wah, ngelihat banget. Berarti ini bentar lagi partai Wong Cilik bukan PDI tapi PSI. Nah, itu dia. Makanya clear ini yang mau diiris-iris. Memang dulu tuh Jokowi ada di PDI itu klop banget sih ya. Bener kan kita kalau ngelihat itu kan. Orangnya berani turun ke bawah, ngobrolnya enak dengan publik. Nah, kali ini bisa jadi PSI akan melakukan perubahan image ke sana. Sebagai sebuah analisa ya. Betul. Kan mereka itu memahami, barangkali ya, kader-kader PSI memahami bahwa kenaikan PDIP itu karena Jokowi effect kan begitu. Nah, sekarang mereka mau mencoba mencangkokkan Jokowi effect itu ke PSI. Apakah berhasil? Mungkin nggak tuh? Bisa ya? Apakah berhasil atau tidak kita lihat gitu. Makanya kalau Jokowi effect itu biar makin punya efek, pasti dia harus terlalu relevan dibicarakan. Makanya tadi yang Mas Bayu bilang kan dari 5 ini harus dinaikkan menuju 6 sampai 7 sampai 8 pengaruhnya. Karena harus diakui, Mas, pasti berubah efeknya. Saat presiden dengan sekarang. Saat presiden itu kan punya fitur-fitur kekuasaan. Punya fitur-fitur politik yang melekat ya. Dia adalah panglima tertinggi, dia kepala negara, kepala pemerintahan. Seplot pemberitaan itu menyatu, tunggal ya. Jadi pasti pemberitaannya luar biasa. Panggung politiknya juga kalau sudah nggak bisa. Kalau sekarang udah bukan presiden. Betul. Apakah masih mampu melakukan sebesar itu efeknya gitu ya. Itu PR dari seorang Jokowi. Betul. Turun gunung ini bagaimana bisa mendekati masyarakat. Masih bisa mungkin berhasil tanpa embel-embel jabatan seorang presiden dengan segala kemudahan yang menempel pada seorang presiden menurut Mas Ali. Kalau berhasil tidak berhasil pasti akan kita uji nanti. Justru saya juga akan menunggu. Tetapi paling tidak begini, membangun asosiasi Jokowi ke PSI itu sekarang serius, Mas. Jadi memang kalau dulu itu setahu saya Nasdem itu pernah membangun asosiasi ke Jokowi di tahun 2019 dengan membuat tagline Nasdem partaiku, Jokowi presidenku. Oh iya, oke. Dan Nasdem itu di 2019 itu kenaikannya itu lumayan tinggi, bahkan nomor 1. Nomor 1 kenaikan, persentase kenaikan, Mas. Kenaikan bukan pemenang ya, bukan partai pemenang, tapi persentase kenaikan. Jadi kenaikannya kalau nggak salah itu 2, sekian persen kenaikannya. PDIP itu 0, sekian persen. Dan pada waktu itu Jokowi belum presiden ya kan? Sudah presiden. Dari 2014 ke 2019. 2019. Kemudian Gerindra sekian persen gitu. Tapi yang paling tinggi kenaikannya adalah Nasdem. Dengan tagline itu. Nah, di 2024 ya, kenapa kemudian PSI tidak lolos PT? Padahal kan yang ketua umum anaknya atau putranya presiden saat itu kan begitu. Karena mungkin belum secara tegas membangun asosiasi. Jadi justru asosiasi yang dibangun di 2024 adalah Gibrannya gitu. Gibrannya itu putranya
Jokowi yang sekarang satu paket dengan 02. Jadi lebih di pilpresnya ya. Lebih kotel efeknya itu efek ya. Jokowi efeknya itu lebih dilarikan di pilpres. Bukan di pileg. Bukan di pileg untuk PSI. Nah sekarang saya lihat dengan kemarin datang ke Solo, dari ujung sampai bawah itu menggunakan simbol PSI. Berarti ada orientasi politik yang clear dan jelas bahwa safari ini tujuannya adalah untuk PSI. Ya ada tujuan untuk Gibran itu iya, tapi saya lihat tujuan utamanya adalah PSI. Karena mulai dari topi itu logo PSI, baju logo PSI, dan simbolnya seperti saat presiden putih, gitu. Oke, bukan main. Bukan main ini. Sebenarnya Mas Ali ini ahli survei, ahli politik apa ahli simbol sih? Saya dulu pernah ini Mas, semua. nulis di satu media nasional. Saya harus akui judulnya politik simbol. Saya itu harus akui, saya cuma ngelihat Pak Jokowi pakai atribut gini, tapi dijelasin satu persatu gini, saya harus manggut-manggut juga. Iya juga ya. Gila betul. Jadi simbol-simbol inilah yang pelan tapi pasti nanti akan sangat terasa bagi publik. Ini arahnya untuk PSI supaya bisa lebih berbicara di 2029 gitu ya. Lanjutin dulu pernah ngebahas soal simbol-simbol itu? Iya, saya pernah nulis di satu harian nasional, judulnya Politik Simbol. Oke. Saat itu 2014 ya, saya memadukan simbol yang diintroduksi oleh dua capres, kan Jokowi sama Prabowo saat itu kan. Ya. Itu saya bedah di satu media nasional saat itu. Saya jelaskan juga bahwa pemimpin dunia itu memang semua produksi simbol. Mulai dari Mahatma Gandhi, itu juga produksi simbol sebagai anti kekerasan gitu ya. Kemudian Nelson Mandela itu simbol anti rasisme. Bung Karno juga bangun simbol anti imperialisme saat itu kan. Yeah. Bung Hatta juga sama, simbol Koperasi Indonesia, Bapak Koperasi Indonesia. Yeah. Jadi kemudian Khomeini bahkan revolusi Islam itu, Khomeini kan gitu. Yeah. Jadi sadar atau tidak sadar pemimpin-pemimpin dunia yang kemudian kita kenal, kita mengenalnya karena perjuangan-perjuangan mereka, itulah simbol-simbol terhadap dirinya itu. Gitu ya. Dan dalam marketing politik itu satu titik, Mas. Apa yang dilakukan konsisten itu nanti akan jadi simbol, akan jadi marketing politik. Kalau kita melakukan, saya kalau posting soal survei tiap hari, ya di timeline media sosial saya akan dikenal oleh ahli survei kan begitu. Nah ini kan yang mau dibangun adalah Jokowi simbol wong cilik. Apa yang dilakukan di PDIP mau digeser ke PSI. Dan ini kan darah daging bagi seorang Joko Widodo. Saya tuh emang gayanya begini gitu kan. Tampilannya, apa segala macamnya, nempel semua. Kalimat-kalimatnya, Mas. Saat ketemu ke masyarakat itu yang kemarin saya dengarkan. Saya masih seperti yang dulu, dia bilang gitu. Ya saya ini ya masyarakat biasa, sekarang sudah seperti jenengan, katanya gitu. Jadi simbol wong cilik ini memang lagi dilekatkan lagi ke Jokowi. Dan ini mau dibawa ke PSI yang cenderung dulu sebelum ada Jokowi masuk ya. Itu adalah partai agak elit gitu. Program-programnya juga agak elit ya. Sasarannya juga kelas menengah saat itu ya, anak muda kelas menengah. Nah ini kan ceruk yang sempit kalau yang disasarannya anak muda. Karena semua partai itu lagi nyasar anak muda, Mas. Kalau yang disasar hanyalah klaster anak muda, menurut saya terlalu sempit. Nah, Jokowi hadir di PSI ini ingin memperlebar ceruk pemilih PSI, tidak hanya anak muda, tapi PSI adalah simbol perjuangan masyarakat bawah, wong cilik, kaum tertindas, itu nilai value-nya lebih tinggi, Mas. Lebih tinggi dan bisa menjangkau lebih luas. Lebih luas ceruk pemilih. Anak muda ada yang bisa simpati, di luar anak muda pun bisa simpati. Makanya saya meyakini pada saatnya itu akan ada deklarasi secara resmi. Sekarang kan Dewan Pembina masih simbol juga, Mas. Huruf J. Itu Dewan Pembina PSI kan huruf J gitu. Nah, J ini kan bisa ya Jeffrey Giovanni kan Mas gitu loh. Bisa ya kan, bisa siapa lah ya kan. Bisa Jusuf Wanandi siapa atau siapa J itu banyak lah ya. Jali Rifan bisa. Nah, Jali Rifan bisa Jayu gitu. Sutiono bisa. Nah,
Itu nanti secara bertahap boleh jadi nanti ada satu wow vektor, ya, efek kejut yang akan juga diciptakan. Jadi saya ngelihat memang kalau sudah Jokowi yang main ya catur politiknya itu pasti akan memberikan kejutan-kejutan di dalam setiap etapa perjalanan politik ini, konsolidasi politik ini. Yeah. Ini kan kejutan pertama. Yeah. Ini sudah ramai tuh. Pembahasan soal injek kerbau. Kita nggak tahu nanti di daerah mana pakai simbol apa lagi gitu. Simbol atau gimmick lain Karena lagi. masyarakat kita memang suka dengan simbol-simbol, Mas. Iya, Masyarakat iya. kita itu. Apalagi kita ini kan dulu kerajaan, Mas. Iya. Kerajaan kan dulu kita. Terbayang ya. Sadar atau tidak sadar, politik simbol ini dilakukan dan salah satu yang mampu melakukannya dengan baik dan memanfaatkannya dengan baik namanya Joko Widodo. Jokowi. Iya kan? Apalagi ini sejalan dengan literatur ilmu politik kan. Jadi kalau misalkan kita lihat pemilih kita itu kan ada 3 ceruk kan. Ada pemilih rasional, sosiologis, psikologis. Nah yang paling banyak itu 2 yang bawah ini, Mas. Sosiologis dan psikologis. Oke. Nah ini mau disasar. Jadi kalau pemilih sosiologis itu ya pakai simbol udah bisa. Pemilih sosiologis itu ikatan. Makanya kan dia membangun ikatan itu, sosiologis. Ke Lampung sesama Jawa, itu Jawa mau bangun ikatan sesama Jawa. Artinya orang Jawa di sana mau ditarik ke gerbong PSI kan gitu kira-kira. Nah tinggal ditambah politik rasionalnya, yaitu program nanti gitu. Kalau misalkan 3 klaster pemilih ini bisa dikonsolidasi, maka bisa jadi kekuatan yang luar biasa gitu. Oke, terbayang. Bagian akhir ya, Mas Ali ya. Semua by design bisa jadi sudah diatur sedemikian rupa dengan simbol-simbol yang juga sudah diatur ke masing-masing daerah dan secara grand skenario utamanya, blueprintnya arahnya untuk PSI sebagai sebuah analisa nih kita. Saya mau lihat begini, tapi di tengah itu semua upaya untuk menaikkan, mengembalikan Jokowi efek, kalau ya 2029 kan ada ijazah palsu Pak Jokowi yang terus mengemuka. Saya melihatnya ini kan negatif, naik terus. Namanya Pak Jokowi ada terus tapi negatif. Ada pemerintahan Prabowo Gibran. Gibran putra Pak Jokowi sebagai wakil presiden. Prabowo Gibran sekarang mungkin sedang didera masalah ekonomi sehingga nama baik pemerintahan yang dulu begitu bagus setelah Pilpres sekarang mungkin tidak sebagus pada waktu itu. Nah, hal-hal semacam ini pengaruh nggak nanti dalam upaya mengembalikan bahkan menaikkan Jokowi efek itu bagi PSI terutama? Justru menurut saya ini karena memang sudah lihai memainkan catur politik, Mas. Jadi publikasi Jokowi baik negatif maupun positif itu akan dikapitalisasi. Makanya ketika kemarin salah satu pengacara Jokowi mengatakan Jokowi akan hadir di persidangan Roy Suryo CS dan Tifa dengan membawa ijazah, tidak hanya ijazah S1 tapi mulai dari SD. Ini adalah upaya membalikkan persepsi. Dan ada itu teori komunikasinya, Mas. Jadi kalau misalkan kita ini dicitrakan negatif di awal, diberitain sebesar-besarnya, tapi di ujung kita bisa closing positif, ya, itu akan jadi kekuatan luar biasa. Paling tidak kan pertama kan kalau rutenya kan dikenal dulu, ya kan, sudah dikenal, penting dikenal dulu. Nah setelah dikenal kan nanti di closing dengan disukai. Nah kalau sudah disukai baru kan dipilih kan begitu. Rutenya dikenal dulu tuh metodenya macam-macam. Bahkan sengaja kalau kita misalkan lagi ngasih treatment ke salah satu kepala daerah, buat ya kan kerja-kerja politik yang mengundang perhatian publik. Nggak harus positif, tapi cari yang kontroversi nggak ada masalah. Yang penting sekarang adalah dikenal dulu gitu, baru nanti di closing dengan kita disukai, baru orang akan milih kita. Gitu. Itulah yang dikelola sebagai sebuah upaya untuk terus dibicarakan di tengah publik. Dibicarakan selalu relevan dan makin kuat pengaruhnya. Kalau kita kan malas bener nih kita diobrolin di media sosial. Nih jasa asli gua, udah diem lo semua gitu kan. Ini enggak, oh bagus nih.
Yang mikir begitu mungkin hanya Pak Jokowi. Hanya Pak Jokowi. Dimanfaatkan Karena benar yang ya. lain itu pasti udah nggak sabar. Iya, oke. Siapa yang bisa sabar dicaci maki bertahun-tahun ya soal Iya, ijazah itu. iya. Tapi justru dinikmati sebagai panggung politik yang gratisan begitu kan. Iya, Nah, yang penting kan dia bisa mengendalikan di ujung. iya. Politik ini kan soal prosesi publik. Kalau waktu jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, iyalah jadi sorotan media. Betul. Kalau udah nggak jadi pejabat, gimana caranya? Ada. Masih Gratis ada. lagi kan Gratis, gitu. ah. Jadi ya dikelola saja. Dikelola saja. Luar biasa Pak Jokowi. Kalau benar itu begitu Iya. ya kan? Kemarin soalnya agak terkoordinasi dengan Big Data. Big Data itu mengatakan tokoh yang paling dibicarakan itu selain Presiden dan Wapres itu adalah Jokowi. Tokoh politik. Artinya memang luar biasa. Ya kalau ada survei apa segala macam, mungkin saya masih terbaca nama Joko Widodo kan. Bahkan mungkin kalau misalkan dibandingkan dengan mantan-mantan presiden Bisa sebelumnya, jadi. kalau dicek data survei, pasti yang paling populer mendapatkan atensi luar biasa dari publik itu pasti Jokowi. Karena selalu dibicarakan. Iya. Tapi kita tidak bicara positif negatifnya, tapi yang penting kan dibicarakan kan gitu. Iya. Sementara ada beberapa presiden mungkin masih muncul karena dia ketua umum sebuah partai politik, ada memiliki partai politik kan gitu kira-kira. Jadi ya apa yang bisa membuat kita dibicarakan oleh publik? Ya dalam hal ini Pak Jokowi, oke, ijazah palsu saya dipermasalahkan, dikelola gitu ya. Dikelola. Jadi kita Dibiarkan. kalau mau ngetop tuh gitu ya. Kita bilang aja ijazah kita palsu gitu ya. Tapi kalau bukan ahli catur politik bahaya. Oh. Itu kalau nggak bisa closing, tamat. Iya, betul Jadi juga. ini artinya sekak. Kalau nggak jago, jangan-jangan belum sampai di closing, di tengah-tengah kita udah tamat. Udah tamat. Iya gitu. kan? Nah, ini nggak bisa ditiru sembarang orang ini barang ini kan. Setuju. Oke, Mas Ali, paling akhir dari apa yang kemudian dilakukan Pak Jokowi, lepas dari segala tujuannya, Mas Ali melihat bahwa di dalam ini saya mau lihat hal positif yang Mas Ali lihat dari move atau gestur politik seorang Jokowi yang akan turun gunung. Ada nggak buat 2029 buat politik Indonesia menurut Mas Ali? Hal positif. Kita akan belajar apa atau hal-hal lain? Hal positifnya satu adalah belajar mendengarkan. Karena beberapa kali ya saya dengar salah satu pejangan Jokowi ke para kader PSI adalah belajar mendengarkan apa yang jadi keluhan atau aspirasi masyarakat. Nah, makanya Safari itu juga difungsikan bagian dari menyerap aspirasi masyarakat di bawah itu. Nah, kalau ini menular ke ketum-ketum partai lain ini positif. Gitu. Semua turun ke bawah menyerap aspirasi. Jadi ada keterhubungan antara elit politik dan publik gitu. Dan itu jangan dilakukan hanya pas momentum elektoral sudah dekat, tapi jauh-jauh harus dilakukan biar terbangun kedekatan masyarakat dengan para elit politiknya, termasuk partai politik, Mas, karena data mengatakan bahwa figur ID itu jauh lebih kuat daripada party ID. Maksud saya adalah kedekatan masyarakat Untuk itu ke figur, politik kita tuh bukan ke partai. ya, Gitu. iya. Nah, partai itu harus turun ke bawah juga gitu. Kan Jokowi turun ke bawah ini kan membawa partai politik. Jadi selain figurnya, partainya juga dekat dengan masyarakat gitu. Jadi itu sih poin positifnya. Jadi menginspirasi tokoh-tokoh lain untuk melakukan hal sama gitu. Mendengarkan atau menyerap aspirasi biar program-program partai politik yang ada di Indonesia, tidak hanya PSI tapi partai-partai yang lain, itu sejalan dengan apa yang diinginkan, apa yang sedang menjadi problem-problem di masyarakat bawah gitu. Gitu sih Mas Bayu. Betul. Sebagai closing. Dan nanti kalau sudah dari aspirasi ini dibikin programnya, dipilih dan menjadi presiden atau wakil presiden, jangan putus mendengarkan aspirasi masyarakatnya. Gitu ya Mas Ali ya. Betul sekali Mas Bayu. Oke, pilih Ali Rifan Bayu Sutyono 2029. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ketemu lagi analisa-analisa yang lainnya nanti yang selalu luar biasa dengan simbol-simbol ini di kesempatan mendatang lagi ya. Terima kasih sudah hadir di podcast Singkat Berita. Sampai ketemu. Terima kasih Mas Bayu. Iya. Terima kasih. Nah, itu tadi Mas Ali Rifan
seru dan saya pasti akan mengundang beliau lagi. Ini bukan pertama dan terakhir. Tetap bersama kami di podcast Singkat Berita. Sampai jumpa di topik yang lain.